Selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui live streaming ini untuk sejenak merenungkan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Tugas Manusia. Bulan yang lalu kita sudah mempelajari buku Ibrani. Sekarang kita berpindah ke buku Kejadian, kitab yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Melalui kitab Kejadian, kita bisa melihat sejarah, baik sejarah asal mula dunia ini dan isinya, bahkan alam semesta, maupun asal mula manusia. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mohon kiranya Roh Suci Tuhan boleh memimpin hati pikiran kita. Bapa yang di sorga, segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh mendiami hati pikiran kami, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah itu membuat pengertian kami, mendekatkan kami lebih dekat kepada Tuhan, dan firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Berbeda, bertentangan dengan teori evolusi, ilmu pengetahuan yang mengatakan secara kebetulan dalam waktu yang lama, maka dari hal yang terkecil akan bereaksi dan berubah menjadi dunia ini. Tidak, saudaraku. Dan juga di dalam buku ini kita juga melihat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan menurut peta dan gambar rupa Allah. Bertentangan dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia sebelumnya adalah hewan kera yang berevolusi kemudian berubah menjadi manusia. Tidak. Alkitab jelas mengatakan manusia diciptakan oleh Tuhan. Kepada manusia ini Tuhan memberikan 3 pemberian, menawarkan 3 pemberian. Apa itu? Yang pertama, mari kita buka Kejadian 2:15. Kejadian 2:15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang pertama, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden bukan untuk berpangku tangan, ya, tetapi apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya bekerja. Bekerja bukan suatu kutuk, bukan suatu hukuman atau keterpaksaan. Itu berkat bagi kehidupan kita. Andai kata kita tidak bekerja, hanya makan tidur, tidak pernah berpikir mengembangkan talenta, apa jadinya? Kita akan menjadi orang yang sakit, orang yang pikun, ya. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan fisik, pikiran kita untuk dikembangkan, talenta kita untuk dikembangkan, untuk kesejahteraan sesama manusia. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita, untuk mendapat nafkah, tetapi juga berbuat baik kepada sesama. Itu bekerja adalah berkat. Yang kedua, Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang kedua, Tuhan menawarkan makanan. Siapa yang gak senang makan? Saudara pecinta kuliner, sungguh senang kita bisa menikmati jenis-jenis makanan yang memuaskan cita rasa lidah kita, memuaskan nafsu makan kita. Tetapi sekarang ini banyak makanan olahan, makanan yang dibuat yang memuaskan lidah kita, tetapi belum tentu sehat untuk kita. Sebaliknya, Tuhan memberikan makanan nomor 1 bagi kita. Apa itu? Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Makanan nomor 1, buah-buahan. Memang kadang-kadang kalau kita beli di pasar, buah itu mahal. Tetapi bersyukur di Indonesia ini, tidak usah yang mahal. Yang murah-murah pun terjangkau oleh kemampuan kita, itu sudah sehat. Dan makanan itu Tuhan memberi batasan. Kita baca ayat itu, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi dikatakan bebas semua dimakan pohon-pohonan itu, tapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Begitu juga dalam makanan kita. Tuhan memberikan kepada kita makanan-makanan yang lezat, tetapi yang halal. Yang haram jangan dimakan. Untuk haram dan halal kita mungkin bisa belajar pada waktu yang lain. Jadi Tuhan memberikan makanan, tetapi ada batasnya. Nah, pembelian yang ketiga, yaitu ayat Kejadian 2 ayat 18. Tetapi Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikannya penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang diberikan? Penolong yang sepadan. Artinya kepada Adam Tuhan memberikan pasangan hidup, yaitu Hawa. Ya. Nah, Anda sudah merasakan jatuh cinta dengan lawan jenis? Betapa indahnya cinta itu menggelora dalam hati kita. Anda sudah menikah dengan pasangan Anda? Betapa indahnya berbagi kehidupan ini bersama pasangan saudara. Anda diberikan keturunan, anak-anak, bahkan cucu. Itu semua membuat kelengkapan kebahagiaan di dalam keluarga. Itulah berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun ada tugas bagi baik ayah, ibu, atau anak di dalam menjalankan kehidupan yang bahagia, yaitu mempunyai kewajiban. Seorang ayah kepada istri, ya, seorang ibu kepada suami, ataupun ayah kepada anak, anak kepada ibu, dan sebaliknya. Kalau itu semua dijalankan dengan benar, rumah tangga itu adalah kebahagiaan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi mengapa ada keluarga yang menderita, keluarga yang seperti neraka? Karena tidak dijalankan prinsip kasih itu. Kiranya Tuhan boleh menolong kehidupan kita.
dengan apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesempatan kita, tubuh kita, pikiran kita, talenta kita, harta kita, dapat kita usahakan, kita kembangkan. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk menikmati macam-macam makanan. Kita syukuri, tapi ingat ada batas-batasnya. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan keluarga, rumah tangga yang bahagia dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.